kenapa langit biru, kenapa air laut biru, kenapa ada angin, dan saya tuh suka nanya-nanya kayak gitu gitu. Dan tapi saya pikir di sekolah saya agak apa ya, saya mungkin agak terpager mungkin ya. Saya masih ingat dulu ada ulangan PKN, dan ulangan PKN itu disuruh ngapalin. Nah, Oke. saya sampai nangis itu ngapalinnya. Saya ngapalin aja nangis gitu, nggak saya dapat beasiswa. Dimana saya kenalan sama yang namanya buku. Wow, ternyata ada yang kayak gini ya. Ini pengetahuan yang benar-benar keren banget gitu buat saya. Ya udah dari situ kayak, oke, ternyata di luar sana tuh banyak banget yang bisa kita ketahui. Ya ibaratnya kayak makan apel gitu. Kalau langsung dimasukin ke mulut kan susah. Tapi kan kalau Iya. dipotong-potong kecil-kecil kan bisa gitu dikit-dikit. Sampai sana aku kayak bahasa tubuh Ah, aja gitu. Terus perlu apa lagi? Ada interview, ada isi-isi esai gitu untuk masuk ke university-nya. oh, untuk masuknya Dan bisa. Itu butuh berapa lama jadi untuk belajar sampai HSK 3? gurunya juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dia beneran kayak eh ini sih kayak ini tips orang dalam ya. Oke, itu satu hal, banyak trouble dan problema. Mempertahankan beasiswa itu juga banyak trouble dan problema. Hai hai, welcome to A Plus Talk Halo. for Education Meets Inspiration. Halo. Setiap minggu kita berdua akan ajak Sobat A Plus ngobrol premium dengan berbagai narasumber inspiratif tentang edukasi. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang kayaknya nih dari kecil pinter banget nih, Ti. Kenapa? Kayaknya gitu nih, kayaknya tanpa celah nih, pokoknya jalur-jalur sutra nih kayaknya. Tapi Terus? saking bagusnya kayaknya sampai beliau tuh pernah pengen bunuh diri waktu Jadi SMA. kenapa, Ken? Kamu terlalu sempurna atau gimana? Kayaknya ya. Enggak, Tapi bukan. sekarang dia dapat full scholarship dan belajar ke China. Scholarshipnya cakep banget lagi, bagus banget. Nanti kita kulik-kulik sampai tuntas ya. Please welcome Sebastianus Ken Chandra namanya. Oke, hai Ken. Sebastianus Ken Chandra. Selamat Lucu ya nama sore. kamu tuh kayak perpaduan banyak banget gitu loh. Kayak ada Sebastianus, Namanya. Indonesia banget, Ken gitu kan. Kayak Jepang banget, tapi kamu di Cina. Gimana nih ceritanya sih? Iya benar. Saya kayaknya emangnya darahnya juga campur-campur kayak es campur Oh gitu. gitu. Jadi Campuran apa aja? jadi ya kayaknya saya emang ada Jepangnya, betul. Terus Oh. heeh, terus ada juga ya dari China-nya juga ada. Dari Mm-mm. kayak orang tuanya kakek saya berarti harusnya. Itu Hmm. terus ada Oh, juga Ambon. Terus mama lahirnya di Papua. Nah, tapi sekarang Wow. wah luar ya biasa. iya, jadi dong Terus lahir di terus. Papua sana. Sekarang saya orang Bandung tapi jadi bisa bahasa Sunda ya. Jadi campur-campur kayak es campur. Luar biasa. Banyak banget campurannya ya. Oke. Iya Gimana benar. coba Ken? Ceritain dong Ken. Secara singkat dulu Apa tuh? deh. Jadi kamu tuh Ah, SD, SMP, SMA di Bandung. betul di Bandung. Cuman sekolahnya Mm-mm. pindah-pindah tuh ya. Nomaden sekolahnya. Wow, ini real banget nih. Kayaknya sekeluarga memang suka pindah-pindah ya. Orang tua juga begitu, terus kamu juga pindah-pindah. Oke. Jadi Terus. selalu di Betul. Bandung, terus apa tuh ceritanya? Sampai kenapa tuh kamu sampai pengen bunuh diri segala tuh? Oke, kalau kita mulai dari awal berarti ya. Ya, Iya dari dong. awal banget nih. Ya Wow. awal banget, awal Mm-mm. banget terciptalah langit dan bumi. Bukan itu awalnya. Sabar, sabar. Terlalu Oke, oke. awal, terlalu Nggak awal. sejauh itu ya? Masih Tengah-tengah. Oh iya, iya, iya. Tengah, Iya. Ken, Oke, oke. tengah, lanjut, tengah, lanjut. Tengah-tengah ya? Oh, tengah. sejak saya aja ya? Oke. Iya, Ya. betul. Saya waktu itu TK, kan TK tuh ya, TKA. Terus di sebuah sekolah tuh di Bandung. Habis itu TKB-nya saya pindah. Nah, TKA, Mm-mm. TKB kan ya kebanyakan main aja ya. Jadi ya saya juga memorinya nggak terlalu banyak di situ. Ya sana senang gitu kayaknya. Terus saya SD ke pindah lagi ke sekolah lain. Nah, waktu Mm-mm. pindah sekolah tuh ya saya jadi kayak apa ya? Saya dulu SD tuh model-model yang nggak tahu Kak Dita sama Kak Tiara pernah lihat nggak ya model anak kecil yang kecil pakai kacamata terus suka lari-lari gitu. Yang ngeselin gitu kalau dilihat kayak nah itu saya tuh kayak gitu dulu. Nah, Oke. jadinya kalau misalnya kita dulu waktu SD tuh suka baris berbaris sebelum masuk kelas. Nah, saya paling depan soalnya saya paling pendek. Gitu kan. Nah, Oke. jadinya ya, tapi saya SD tuh pikir ya saya orangnya cukup ceria kali ya.
bisa dibilang. Dan banyak rasa ingin tahu gitu. Saya masih ingat banget dulu waktu pertama kali keluar malam naik mobil waktu kecil. Saya masih ada memorinya itu. Jadi kan kita keluar malam nih naik mobil. Saya dalam mobil masih kecil terus di jendela gitu ngeliatin. Nah, banyak lampu-lampu, banyak mobil, banyak motor. Terus kita kan kenceng tuh, saya lihat, wah ada lampu, ada mobil, ada balon warna putih. Nah, kita lewat tuh kan. Terus selama perjalanan, saya tuh sering ngeliatin gini, ini kenapa balon putihnya ngikutin terus ya? Itu apa, mah? Oh, itu bulan. Oh, bulan katanya. Itu namanya bulan. Oh, bulan. Kenapa dia ngikutin kita terus ya? Padahal kita kan udah jalan jauh ini. Nah, pertanyaan itu sering terkeluar. Bukan terkeluar. Ya ada lah gitu dari saya. Misalnya kayak, kenapa langit biru, kenapa air laut biru, kenapa ada angin, dan saya tuh suka nanya-nanya kayak gitu. Dan tapi saya pikir di sekolah saya agak saya mungkin agak terpager mungkin ya, apa tuh bahasanya ya. Ya saya ngerasa kayak di sekolah tuh, saya masih inget dulu ada ulangan PKN, dan ulangan PKN itu disuruh ngapalin ini di dalam KTP ada data apa aja. Oke. Nah, saya sampai nangis itu ngapalinnya. Oke. Karena Kayak, wah ini karena kayak saya pikir buat apa diapalin, itu lihat aja gitu, ngapain diapalin, kan bisa dilihat itu langsung kelihatan. Jadi saya nggak paham gitu buat apa diapalin, jadi susah gitu masuk ke kepala saya. Nah itu waktu SD ya kurang lebih kayak gitu sih. Itu waktu SD sampai ya guru-guru SD sebenarnya, tapi kalau misalnya ngobrol sama orang tua saya ya bilangnya dia ya sebenarnya anak ibu itu pintar katanya, bisa dapat beasiswa apa, dan saya mikir kayak saya ngapalin KTP aja nangis gitu, nggak saya dapat beasiswa maksudnya apa gitu kan, saya nggak paham dengan kalimat itu tuh artinya apa. Nah, saya juga nggak paham beasiswa itu apa, dan ya masih banyak yang nggak paham kan, soalnya ya waktu kecil kan ya dari rumah dan sekolah gitu lingkungannya cuma 2, jadi ya belum terlalu terbuka mungkin ya. Dan ya itu sih, saya masih ingat banget dulu pernah juga ada ulangan matematika. Wah, ulangan matematika kan. Terus saya remedial waktu itu. Remedial jam 2 siang. Jadi jam 2 siang itu kan pulang. Harusnya saya udah bisa mandi, udah bisa main, udah santai-santai, saya harus remedial ngerjain matematika. Kan itu menyebalkan ya. Jadinya ya saya pikir waktu ngerjain, ini udahlah beres, kumpulin ke gurunya. Terus gurunya cuma lihat, kamu mau periksa lagi nggak? Wah, sebenarnya harusnya kalau gurunya udah nanya gitu, sebenarnya itu ada yang salah itu sama jawaban saya kan. Terus ya udahlah saya periksa lagi. Saya lihat-lihat ya udahlah saya coret satu terus kumpulin lagi, terus kayak, kamu cuma yang ini, yakin? Iya yakin. Oh ya udah. Aduh. Udah beres. Jadi Ternyata saya remedial lagi, maksudnya ya nggak tuntas lagi. Mama saya dipanggil datang ke sekolah ya, sampai nyampe sekolah ya akhirnya dibilangnya gitu, ya kamu harusnya bisa beasiswa Bu, ini anaknya pinter gini, dan ya kenapa beasiswa itu apa ya, nggak tahu itu saya tuh, dan ya potensinya di mana ya, itu waktu itu kayak gitu. Sampai SMP saya pindah sekolah lagi, dan lingkungannya baru lagi kayak maksudnya, dan saya nggak kenal siapa-siapa lah, paling ada 1-2 yang dulu dari sekolah saya, cuman nggak gitu deket juga. Habis itu ya SMP, teman baru juga, lingkungan baru, ya sampai SMA itu tadi yang saya ingin, ya itulah masa-masa yang agak sulit ya. Kenapa mungkin pertanyaannya, karena mungkin saya bahasa kerennya mungkin existential crisis kali ya, karena saya tuh orangnya kan curious banget gitu, jadi saya pengen tahu semuanya, dan pada akhirnya ya nanya-nanya terus maksudnya dengan kenapa ini, dan akhirnya jadi ketemu suatu pertanyaan kayak, ya kenapa kita di sini gitu. Kita ngapain di sini? What are we doing in this life gitu. Itu saya kelas 10, dan saya akhirnya sadar sekarang sebenarnya kelas 10 mikirin pertanyaan itu tuh agak unik juga sebenarnya ya. Nah, waktu itu saya mikirin itu kayak, kenapa saya susah-susah dari awal, harus ujian lah, harus ini itu, tapi ujungnya ya meninggal dunia gitu. Waduh suram. Ya tapi ngapain gitu, ya udah aja langsung kan gitu mikirnya. Itu dulu tenang dulu ya, itu dulu tenang dulu. Nah jadi saya mikirnya kayak gitu, dan akhirnya dari situ ya kita mencari jawabannya, ya saya sih bukan kita, saya mencari jawabannya. Ya untungnya ada beberapa elemen mungkin ya beberapa faktor yang narik saya dari tempat itu. Dan yang pertama tuh orang-orang di sekitar saya, termasuk saya sendiri, orang tua, dan teman. Jadi ya teman, karena kita ada teman bisa main, bisa kayak senang-senang. Dulu juga saya ngeband gitu, jadi bisa melupakan pertanyaan yang tadi lah ya bisa dibilang.
Terus yang kedua, orang tua juga, itu termasuk yang manusia tadi, orang tua mereka masih nge-support saya dan mereka nggak ngasih kayak ekspektasi ke saya. Jadi kayak, lu harus ranking 1. Ya nggak juga, nggak kayak gitu kan. Kalau gitu ya mungkin beneran tuh waktu itu. Tapi untungnya nggak. Nah, habis itu ya orang tua juga nge-support dan saya sendiri juga saya nggak langsung gitu ya. Untung saya masih mikir dulu gitu. Jadi saya juga mencari-cari. Terus waktu itu ketemu juga teman saya ternyata yang gitu juga gitu. Terus kayak, oh ada dia nih, ya, sama nih kita nih. Ya, jadi ada kayak apa ya? Ya ada bonding di situ juga ya. Jadi kayak sadar bahwa ya kita nggak sendirilah gitu di dunia ini gitu. Nah, Itu yang kedua, pengetahuan. Dimana saya kenalan sama yang namanya buku. Dimana saya inget banget dulu pertama kali ketemu buku yang benar-benar saya pengen baca. Nah, waktu itu saya baca buku tentang negosiasi. Karena waktu saya, ya si bocil kecil kacamata yang lari-lari itu tuh dia nggak bisa ngobrol sama orang gitu. Ya waktu itu saya inget SMA tuh kita kalau main nih, kita nongkrong. Misalnya toko kopi gitu. 11 orang kita nonton. Ya 12 atau 11 orang, pokoknya banyak. Dan kita biasanya kalau kayak gitu tuh suka ada acaranya atau ritualnya gitu. Atau ya mungkin ada kadang-kadang tuh kita suka kayak, sok, lu nggak suka apa dari gua? Nanti dia ngomong. oh, oke. Terus lu suka apa dari gua? Apa yang bagus kualitinya? Nah, ntar kita muter itu tuh. Misalnya jadi satu orang, di ini 10 orang gitu. Ya lu tuh ini, tapi lu tuh ini, tapi lu baiknya ini loh gitu. Dan saya waktu itu dibilangnya saya tuh kaku orangnya. Kayak ya nggak bisa ngobrol gitu. Nah, ketika SMA ya saya mikir ya saya pengen tahu gimana caranya ngobrol, gimana cara orang itu bisa ya negosiasi, bisa punya teman apa bla bla bla. Ya akhirnya saya mendalami itu dan akhirnya ketika saya ketemu sama buku yang tadi kenalan itu kayak wow, ternyata ada yang kayak gini ya. Ini pengetahuan yang benar-benar keren banget gitu buat saya. Ya udah dari situ kayak oke, ternyata di luar sana tuh banyak banget yang bisa kita ketahui kan gitu. Nah dari situ saya kenalan sama buku dan ya akhirnya itu jadi snowball, jadi akhirnya baca buku ini akhirnya jadi kayak oh oke banyak ternyata mungkin dunia itu nggak sekadar ngapalin KTP ada apa gitu. Nah itu yang kedua. Orlando, Ya, harus kan? nelfon Gitu. KTP ya, Ah, suruh. benar. Dan yang Sampai ketiga ya Mm-mm. ah oh ya Lagi. ini ada lagi ketiga. Yang ketiga tuh yang terakhir ya yang di atas sana lah nolongin lah gitu. Ya akhirnya jadi sering ngobrol. Ya udah pada awalnya saya agak marah juga sih kayak ya lu ngapain naruh gua di sini gitu, lu yang bener dikit lah, ngapain nih gua susah-susah nih. Tapi ya jawabannya ini tuh kesempatan lah gitu, lu ya nih dikasih kesempatan buat main gitu, ya lu main lah segimana lu pengennya gimana lah gitu. Kayak misalnya ibaratnya mimpi lah kalau saya lihatnya, kayak misalnya kalau kita tidur mimpi, kalau kita bisa ngatur mimpi kan kita pengen mimpinya kesini kesana, kita punya ini terus kita bisa ini bisa itu bisa terbang ya. Bayangin itu, tapi ya hidup kita gitu. Ya mewujudkan mimpi aja. Nah, ini dia wujudkan mimpinya. Kenapa bisa sampai ke Shanghai Ocean University, jurusan Oke. aquaculture. Ih, Tulisannya kok asik banget Nah, ya. oke. iya, 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 kayak emang perikanan emang sesuai sama aquaculture. Ken loh, dia pengen cari tahu ini. Lucu banget loh jurusannya. Itu tuh dulu saya kan nyari ini ya, nyari kuliahan. Jadi kayak teman saya udah ada yang tahu, pengen ke ITB, pengen kemana, pengen kemana. Di sini boleh nyebut merek nggak? Boleh lah ya. Boleh. Oke, oke kita lanjut. Nah, jadi ada yang mau ke sini, mau ke sana, yang pergi ke sini. Oke, terus saya kayak, terus gue mau kemana? Kan gitu. Nah, Nggak jadi ikut kita ya, nyari-nyari. nggak pengen ikut sama Iya, teman-teman. nggak ikut arus ya biasanya kalau kayak gitu. Enggak sih, saya ya Oh, saya memang nggak ikut arus. Ya maksudnya kelas 10 pengen bunuh diri kan kayaknya melawan arus Agak lah. agak berbeda jalur. Heeh. Tapi ya waktu itu saya mikir kan, nah habis itu kayaknya ambil apa ya, ambil bisnis aja lah. Bisnis, tapi ya si papa bilang gitu, ya lu bisnis mah kayaknya bisa belajar sendiri lah mungkin gitu. Ya, bisa sambil learning by doing. Ya oke. Ya, terus bingung. Waktu itu kita dibawa, bukan kita, saya dibawa ke ini, ke psikotes. Jadi kayak, lihat saya tuh orangnya kayak gimana sih. Nah, waktu itu kita bawa ke psikotes sama ke grafolog, yang dimana kita bisa lihat apa dari tulisan, dari gambar dan lain-lain. Nah, itu benar-benar ngebantu banget tuh. Jadi misalnya kalau ada orang tua yang nonton dan pengen lihat anaknya tuh orangnya kayak gimana sih, mungkin bisa bawa ke psikotes, ke grafolog, ya kita bisa digali dari situ, dari jadi kayak tes ya minat bakat sisi ya ini. psikologis. Hmm, Betul. oke. Nah, dari situ barulah kelihatan kan saya orangnya kayak gimana. Cuman
pada saat itu juga saya masih mikir juga kan, ya orangnya kayak gini, tapi apa nih jurusannya nih? Kan masih ada satu bagian lagi. Nah, di situ setelah mikir-mikir ya saya mikir, tapi ngapain kuliah, kita baca buku juga kan dapat pengetahuan ya. Saya mikir gitu kan. Maksudnya pengetahuan dan knowledge dan informasi kan kalau di zaman sekarang bisa dicari dimanapun gitu. Ya misalnya ya dari yang film anak-anak dokumenter sampai Google Scholar gitu kan bisa diakses gitu di YouTube atau di internet. Buat apa kuliah gitu? Ya udah saya mah nggak usah kuliah lah, langsung aja ini mah. Tapi ya untung si papa waktu itu nggak marah sih. Orang tua saya nggak marah, si mama juga nggak marah, dan kayak ya lu kuliah 4 tahun ya itu bisa dapat koneksi, bisa dapat pengalaman baru, lu yakin nggak mau? Terus kayak oh iya juga sih, benar juga ya. Jadi bukannya ya waktu itu untung orang tuanya nggak ngelawan saya, bukan lu bodoh gini, yang untung nggak gitu. Cuman kita pelan-pelan ngobrol, oh ya oke, masuk akal juga ternyata. Dan pada saat itu ya dikasih tahu ya lu belajar yang lu suka aja. Saya mikir, saya suka ikan nih kan, soalnya kayak dulu waktu SD, si bocil ganggu tadi itu kalau pulang sekolah punya akuarium. Nah, dia suka ngodok-ngodok akuariumnya, terus diliatin ikannya, terus kasih makan ikan, nah ya, kayak gitu. Juga kok sama. Uh-uh. Ternyata bisa jadi Kayak gitu sih. bakat. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ya mungkin balik lagi ke curiosity tadi ya, karena saya emangnya suka, saya emangnya tertarik, ya udah aja lah cobain gitu. Nah, sampai waktu itu untungnya si papa tuh ada temen, dan dia bilang anaknya tuh kuliah di China. Ini waktu sebelum COVID. Ya, dan Oke. ya lu lihatlah itu, siapa tahu China ada scholarship atau ada apa. Akhirnya ngulik, dan waktu itu ketemu, kita ada beberapa agen kan. Soalnya waktu itu ya kita nggak tahu gimana caranya cari-cari sekolah kampusnya gitu. Nah, itu ada agen, tapi saat itu kan COVID tuh. Jadinya kan situasi dunia itu kan membingungkan langsung di COVID itu kan. Ke Nah, China tuh. jadinya Iya. betul kan. Terus kayak ya lu ngapain ke biang COVID-nya gitu kan, ada yang bilang Iya. kayak gitu. Terus kayak bahasanya beda, lu ngapain ke sana gitu. Tapi ya saya mikir ya emang kenapa gitu ya kan, mungkin ada scholarship-nya. Dan ternyata bener ada scholarship-nya. Nah, Waduh. scholarship-nya kan ini cukup menarik ya waktu itu. Jadi ya saya mikir ya kalau sekolah terus nggak bayar, ya udahlah ya cobain aja gitu. Nah udah akhirnya si agensi itu waktu itu dia punya kayak katalog, mungkin ya katalog kuliahnya, katalog programnya kan dia tahu tuh. Akhirnya kita ya udah yang ini aja, soalnya kita mau perikanan nih, ada di Shanghai Ocean University ini. Dan tapi waktu itu ya mungkin kita nggak 100% dibantu sama agennya, soalnya kan emang situasinya membingungkan ya. Si agen juga nggak tahu, sampai negara juga kan nggak tahu, bingung gitu kapan bordernya dia buka, kapan ini, kapan itu, dan ya udahlah kita coba gas aja gitu. Dan waktu itu ya mungkin banyak keraguan kayak ini beneran nggak nih ada sekolahnya gitu kan, kita nggak tahu gitu, soalnya China pada saat itu tertutup banget gitu, kita nggak tahu ya, seenggaknya saya nggak tahu gitu cara ininya, cara cari-carinya gitu. Tapi kayak ya udahlah percaya aja lah, ya mungkin kan dituntun juga gitu. Nah jadinya Oke. ya kita gas terus. Pertama nih, kalau misalnya teman-teman juga yang mau daftar nih, seenggaknya menurut pengetahuan saya yang dulu ya, nggak tahu kalau sekarang berbeda. Cuman waktu itu yang paling memakan waktu untuk menghabiskan kayak benar-benar disiapinnya nih, itu tuh belajar Mandarinnya. Nah, soalnya butuh HSK 3, sertifikat HSK 3. Itu. Oke. Nah, Bentar. Kamu tuh jadi apply beasiswa dulu atau langsung apply ke university? kita waktu itu apply university dulu, baru dari university bisa ke CGS Beasiswa. namanya, CGS. Yes. Ah, ah. Ah, Oke. Chinese Government Scholarship namanya itu. Nah, waktu itu saya namanya tipe B. Soalnya dia ada tipe A sama tipe B. Kalau tipe Apa tuh A bedanya? itu setahu saya dia harus ke embassy. Nah, cuman gimana kelengkapannya saya juga nggak tahu. Soalnya saya tipe B. Kalau tipe B dia melalui university. Jadi dia ntar masukinnya, nanti university itu ngasih namanya university code. Nah, nanti di dalam website CGS-nya ya ketika daftar akan masukin university code itu tadi. Kayak Oke. gitu. Oke. Jadi kalau untuk masuk ke Shanghai Ocean University-nya dulu nih. Jadi kamu tuh belum bisa Mandarin Iya. yang Gak apa-apa berangkat tanpa bisa. Atau atau gimana? bisa basic. Udah bisa. Bisa basic Ah, gitu ini bisa. menarik juga nih sebenarnya. Soalnya saya dari SD kelas 1 udah ada pelajaran Mandarin sampai SMA kelas 12. Cuman, nah
Saya tuh nggak suka sama yang namanya Mandarin. Dan nempel. Tapi Iya. bisa. Mestinya tahu lah ya basic ya berarti. Tapi kelas 1 sampai kelas 12. eh nggak, jadi waktu itu tuh kelas 3 nih, saya masih ingat kelas 3 SD. Kita tuh abis makan, abis istirahat, kita tuh masuk kelas Mandarin. Kan masih keringetan, baru makan, kenyang, ya pokoknya hawa-hawa panas gitu kan. Gurunya masuk kan, Tidur langsung. pasti nih. Iya, gurunya masuk. Terus dia mulai nih. Nah, papan tulis tuh terbagi 3. Jadi ada tiga section gitu. Yang pertama itu buat yang ngajar, yang kedua buat yang ngajar, dan yang ketiga tuh buat nulis orang-orang yang nakal. Jadi ada yang ngapain? Ditulis di situ. Saya kan nggak nakal. Ya, tapi Tapi kita belajar nih. Gurunya udah ngajar. Terus saya waktu itu tuh lagi nulis, saya beneran belajar waktu itu. Dan pensil saya jatuh. Ketika jatuh, oh jatuh nih, saya ngambil kan. Nah, terus hilang, saya orangnya hilang. Ya mungkin si gurunya ngelihat saya kabur atau gimana. Padahal saya tuh nyari pensil di bawah, nggak ketemu. Nah, Oh, begitu saya ngambil, saya ngelihat lagi gini tuh nama saya udah di atas, Ken. oh, Saya nyari pensil doang, kenapa ditulis? Kan nyebelin gitu. Nah, akhirnya saya dari situ tuh jadi benci sama yang namanya bahasa Mandarin. Jadi kayak, ngapain lah belajar nih bahasa lah, nggak usah, nggak penting gitu. cuman efek Gitu. sedikit padahal ya. iya, Tapi bisa Oh, buat anak iya. sebenarnya terluka gitu. bener. Iya, bener gitu Nih, kan. buat guru-guru nih, coba nih dilihatin. Ternyata coba cari tahu dulu kenapa dia menghilang. Iya kan, langsung ditulis jadi ini. Iya. Iya, kan kasihan. Ya, Akhirnya lalu itu tapi intinya, demotivasi belajar Mandarin akhirnya. iya, terus kan susah kan ya bahasanya kayak ini gitu, Bener. tulis-tulis. Padahal ada ABCD gitu, ngapain? Ya, tapi ya saya dari situ sebenarnya nggak bisa sampai SMA kelas 10, 10 setengah lah. Nah, tapi waktu itu di tahun-tahun udah mau lulus kayaknya 11, kayaknya ya situ mulai les kan. Karena udah tahu kita mau perikanan ke China, kita harus les mulai dari sekarang. Nah, di situ barulah saya kayak ya karena udah ada beasiswa itu kan, wah ini gua ada tujuan ya. Saya akan mendapatkan beasiswa itu. Di otak saya mah saya udah dapat gitu. Ya, tapi kita sekarang harus jalan dulu ke sana. Ya udah, akhirnya di situ baru kita tekunin dan ternyata oh ya kalau pelan-pelan mah bisa gitu. Kalau selangkah-selangkah ya bisa. Yang ibaratnya kayak makan apel gitu. Kalau langsung dimasukin ke mulut kan susah. Tapi kan kalau dipotong-potong kecil-kecil kan bisa gitu dikit-dikit. Ya jadinya itu step by step. Terus kita kayak coba les, coba ujiannya. Ya untung lulus waktu itu HSK 3. Saya belajar tuh kayak 3 bulan gitu. Tapi cuma buat ujiannya doang. Lulus akhirnya. Dan bisa. Itu butuh berapa lama jadi untuk belajar sampai HSK 3? Saya waktu itu 3 bulan sih, kayak di speedrun lah gitu bahasanya. Itu oke sih, Iya. oke banget. Dan mungkin ya tanpa kamu sadari ada efek bawah sadar kamu yang memang merekam gitu kan karena kamu belajar dari kelas 1 sampai kelas 12 dan kamu tinggal recall sedikit-sedikit gitu. Mungkin ya, tapi agak diragukan sih, soalnya saya emang nggak masuk itu dari SD Soalnya SMP dulu SMA mah. aku dulu sebelum berangkat ke Cina sempat les 3 bulan sampai sana aku kayak bahasa tubuh Ah, aja gitu. Kayak iya kamu sih. kan HSK Sama 3, sih, kalau aku sama. HSK 0. Tapi saya juga gitu sih, soalnya kayak waktu itu belajar tuh beneran untuk ujian aja, jadi beneran buat ujian gitu. Nah, tapi ya kan belajar ujian tuh berarti dari buku. Ya kalau kita belajar dari buku kan beda sama situasi asli kan. Dan ketika saya sampai sana, waktu itu turun pesawat di bandara kan, udah pede, gua nih HSK 4 nih, gua. Pas turun, wah, bingung ngomong apa ini. Tapi bisa Galak gitu, gitu cuman kan. Kayak orang marah gitu kan kalau ngomong. iya ribut gitu. Ini orang ngomong apa sih, pusing gitu kan. Ya, tapi bisa sih. Oke. Akhirnya bisa. Keren banget. Jadi perlu HSK minimal HSK 3. Terus perlu apa lagi? Ada interview, ada isi-isi esai gitu untuk masuk ke university. Oh, untuk masuknya. Waktu saya ada interview. Interviewnya ada 3. Yang pertama pakai Inggris, yang kedua pakai Mandarin. Dan yang Aduh. ketiga juga pakai Mandarin. Oh, terus gimana itu? Nah, ini ada ceritanya juga. Jadi, kalau yang Inggris mah aman lah. Saya mah bisa gitu. Itu aman. Lewat. Inggrisnya lewat. Tapi yang Mandarin. Nah, inilah baru kita memutar otak kan ya. Saya masih ingat dulu, ini mau Mandarin nih. Terus deg-degan kayak, waduh ini gimana saya ngomong nih. Nah, waktu itu saya, kalau nggak salah jam 3 sore. Ya mirip-mirip kayak waktu kita sekarang ini. Terus saya dari siang tuh habis makan siang kayak, oke kita ini menentukan hidup kita ini gimana ini. Dan waktu itu kan deg-degan tuh, adrenalinnya naik nah. Nah, udah deg-degan. Nah, ini satu tips nih. Kalau kalian deg-degan,
Dan di rumah ada satu tip, nggak tahu ini pseudo science atau beneran science. Cuman satu trik yang waktu itu saya lakuin, ini juga saya lakuin waktu mau tampil band waktu dulu. Kan waktu tampil band kan deg-degan tuh, waduh gimana nih? Nah, ada salah satu cara tuh, kita ke depan cermin, terus angkat tangan, kayak kita baru menang maraton gitu. Kayak, woi menang, ya terus teriak-teriak gitu. Nah, itu kan jadi membuang adrenalin, terus kayak bikin kepala kita kayak, oh ini udah menang nih orang nih gitu. Jadi masuk ke mood dimana saya nggak deg-degan dan ya jadi overthinking kayak, wah nggak gitu. Nah itu satu. Habis itu saya lari-lari di rumah teriak-teriak, dan ketika kayak 10 menit, setengah jam sebelum saya duduk di depan komputer. Oke, kita mau kita mau wawancara. Saya itu ambil kosakata HSK 3 saya yang ada listnya gitu kan, kayak berapa puluh lembar. Di situ saya skimming gitu, lihat aja kita yang ini. Kita pangju, menolong. Oke, ada taitu, attitude. Oke, terus kita ini saya itu udah tahu. Oke. Skimming kira 10 menit dikasih email. Email. Join ke sini. Join masuk terus kayak oke. Nah, untung saya waktu itu pakaiannya rapi. Nah, itu juga tips. Harus bikin impresi yang baik gitu, kayak ya jangan pakai kaos lekbong doang gitu kan, itu ya yang sabar aja. Harus siap ya. Oke, betul. Nah, begitu masuk, duduk. Ini ngomong apa nih orang? Tapi saya mikir kayaknya awal-awal mah perkenalan kan ya. Ya udah saya mah perkenalan aja, udah disiapin tuh untungnya. Nah, ini untung saya udah siapin. Saya udah apalin perkenalan. Oh ya, saya perkenalan kan di situ ya, wajah Ken Kang Rian, Laitse Indonesia. Dari Indonesia punya, terus dia bingung. Ditanya Waduh, mampus apa gua. kali Tadi tanya. bukan tanya perkenalan. Waduh, mampus gua. Padahal saya udah ngomong, udah lumayan tuh. Oh, tapi gitu ya. Tapi untungnya itu saya sadar bahwa ya mereka akhirnya lanjut gitu. Dan itu kayak, ya, aman ternyata ya. Dan ya mungkin di situ saya sadar bahwa ya kita manusia lah gitu ya. Salah nggak apa-apa lah. Yang penting udah melakukan persiapan yang terbaik mungkin ya gitu. Nah, itu akhirnya di situ mereka tanya-tanya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya mungkin ya karena perkenalan tadi udah, dia nggak nanya lagi. Terus yang kedua, dia nanya, kenapa kamu mau ke China? Nah, itu saya udah mulai relax gitu, jadi udah mungkin terbuka kupingnya ya. Dan akhirnya dia nanya, kenapa kamu milih China bukan negara lain, bukan di negara kamu? Dan saya di situ mikir, aduh apa ya? Saya jawabnya gimana nih? Terus saya jadi ingat lagi, oh tadi saya baru baca ada tulisan Thai tuh, yang artinya attitude. Yang tadi skimming saya di awal. Oh, attitude orang Cina bagus nih. Oh, ya saya jawab itu aja. Terus saya bilang, ya karena attitude orang Cina tuh bagus, dan mereka kalau ya belajar mereka tuh sangat serius, mereka sangat ini, dan kalau kerja mereka punya kebiasaan yang baik, apa kerja keras. Terus kayak iya mereka iya bener. Jadi selamat tuh saya. Untung skimming dulu tuh saya, untung saya lihat dulu tadi. Gitu. Iya. Habis itu yang ketiga yang saya inget tuh, dia tanya masa depan gitu, kayak kamu mau ngapain habis semenjak dari sini. Terus kayak kenapa kamu pilih jurusan ini gitu ya. Saya bilang karena ya Indonesia punya banyak laut, dan kita juga China juga salah satu pemain aquaculture yang salah satunya yang paling besar, dan mungkin punya teknologi apa. Akhirnya kayak oke, bagus saya ke depannya pengen ini pengen itu, dan untung lancar gitu ya. Karena udah ya. Karena mungkin karena persiapan yang tadi, dan akhirnya relax juga akhirnya. Nah, itu sih. Kayak gitu sih wawancaranya. Jadi udah disiapin ya. Kamu jadi udah perkirain, oh kira-kira pertanyaannya akan kenapa harus ke Cina, kenapa harus perikanan. Itu mungkin kamu juga udah siapin nggak sih jawabannya apa? Atau kamu tadi yang kamu omongin bener-bener spontan langsung keluar dari pikiran kamu? Iya, spontan semuanya langsung. Ya saya cuma Wow. siapin perkenalan. Yang nggak Makanya tahu itu tuh ditanya atau enggak. Heeh, iya. Bener-bener. Makanya waktu panik langsung keluarnya perkenalan kan, soalnya ya udah itu doang. Tapi ya ternyata Iya. Gemes ya. Aduh. Ada esai nggak sih motivation letter oke. gitu? Ada. Oh, untuk surat-surat nih ya. Jadi kayak miring. Surat-suratnya dia ada ya medical check up kan, itu bisa ke rumah sakit masing-masing ya. Terus tadi yang bahasa HSK, sebenarnya waktu daftar saya butuh HSK 3. Cuman begitu beasiswa saya butuh HSK 4. Jadi ya HSK 4. Oh. Jadi Habis kamu itu tes lagi tuh. ada Tes lagi untuk mendapatkan HSK 4. Oke. betul. Itu. Habis itu ada lagi SKCK kalau kita anak baik. Ya, itu gampang Oh didapetinnya gitu, karena saya anak sampai baik. perlu SKCK juga ya? Iya. Heeh. Tapi ya iya sih waktu itu kayaknya perlu. Iya, perlu.
Itu terus recommendation letter dari sekolah, dari guru-guru. Terus itu saya ke kepala sekolah sama ke guru yang paling dekat sama saya. Hah, jadi gampang mintanya gitu, Pak, Bu, saya mau. Ya, ya, oke, oh iya, iya, boleh, boleh. Nah, udah. Ingat saya ya nanti kalau kamu udah di sana. Oh iya, siap, Bu. Itu udah, itu Itu recommendation dalam letter. bahasa Inggris. Ya. Recommendation letter dan semuanya dalam bahasa Dalam Inggris. bahasa Inggris, betul sekali. Betul sekali, ha. Waktu itu terus juga butuh transkrip raport, itu juga diterjemahkan ke penerjemah tersumpah, yang jadi harus isinya bener gitu, nggak ditipu-tipu. Ya. Terus apalagi ya, kayaknya yang di kepala saya itu dulu ya, saya lupa Ya. lagi yang lainnya, ntar ada saya kasih ininya bisa. Terus tapi yang paling, ya itu kan pertama yang paling makan waktu itu HSK sama study plan yang harus bikin esai tadi. Ya, Jadi ya. ya kayak kenapa pilih, mau makan ke depannya mau gimana, ya itu ntar harus ditulis. Terus kayak orangnya gimana, kayak mungkin study plan tuh kurang lebih kayak ya biar dia tahu kita orangnya kayak apa, dan ini terjadi sebelum interview, jadi sebelum Jadi itu ya dulu yang berkenalan dinilai, lagi. baru abis itu lolos and then interview gitu ya. Betul, heeh, betul. Nah, Oke. kalau misalnya nulis study plan, mungkin tips dari saya sih ya be yourself aja lah gitu, kayak maksudnya Ya, kamu ya sana mau benar-benar buat dipikir apa itu tuh. gitu ya. Bikin study plan tuh bukan untuk daftar beasiswa, cuman emang beneran untuk hidup gitu. Kayak beneran dipikir tuh untuk hidup kita gitu, bukan Ya, ya, cuman ya. sekadar untuk daftar Kalian lah mikir beasiswa jadi gitu. jalan ke depannya gimana gitu ya. Betul, betul. Oh iya, Ya itu sih. Ken, untuk beasiswanya ini fully funded kah sampai biaya kuliah, biaya hidup juga, biaya jajan, akomodasi dan visa pesawat dapat gak? Eh, kita, bukan kita, beasiswa ini free tuition, dapat dorm, ini dormnya. Terus ada juga uang saku, uang sakunya 2.500 yuan. Terus insurance dapat, dah, sama ya. Tapi kalau buku, tiket pesawat, yang gitu-gitu, ya itu Baru sendiri sendiri ya? gitu. Wah, lumayan ya, lumayan dapat banyak. Dan menurut kamu cukup gak untuk hidup di sana? Kalau pertanyaan untuk hidup, hidup sih bisa aman. Cuman ya tergantung sih. Kalau buat saya sendiri sih cukup ya. Soalnya saya kayak ya ngapain buang-buang uang kayak nggak perlu gitu. Tapi ya tergantung juga sih. Kayak misalnya kita makan di kantin nih. Makan di kantin itu kurang lebih makannya yang layak gitu ya. Bukan yang cuma nasi sama kuah. Kalau nasi sama kuah 1 yuan bisa dapat. Itu bisa hidup bisa. Sama Tapi kuah jangan ya dong. Nasi sama goceng tuh ikan 5.000. berarti. Kalau ya makanan proper di kantin ya paling 8 sampai 16 yuan lah ya, 10 sampai 16 yuan bisa. Itu. Ya, kalau tiap hari kita makan kantin ya tinggal dihitung aja tuh. Berarti ya 16 kali 2 kali 3 ya itu kayaknya aduh berapa ya? Ya Ya, sekian lah segituan ya. lah. Pokoknya bisa nggak akan sampai 2.500 itu. Iya, masih jauh ya. Ya itu 50 sehari kali 30 udah masih 150 ya. Mm-mm. iya. Itu ya sisanya Oke. ya kalau tiap hari main, tiap hari ke sini ya itu mah habis sih. Ya, cuman kalau enggak ya masih bisa. Wow. Oke, Itu. lumayan sih banyak ya itu ya. Jadi bisa bisa bermanfaat buat yang lain juga, buat kamu beli buku dan macem-macem. Dan Ya, mungkin ya, jalan-jalan betul. nggak sih? Udah di sana dong. Masa nggak jalan-jalan? Saya sih ini tuh kampusnya agak jauh ya. Nah ini yang saya waktu itu nggak cek juga. Ternyata dia bilang Shanghai Ocean University. Dia ada 2 kampus. Yang satu tuh di Shanghai di kotanya, satu lagi tuh di namanya Lingang Special Area, di mana ini tuh kayak misalnya gimana yang nunjukinnya. Misalnya ini muka saya tuh Shanghai. Dia tuh di sini. Wah, kota Shanghai tuh di sini gitu. Nah, itu jauh. Jadi saya kalau ke downtown Shanghai-nya, kayak yang gedung-gedung tinggi itu, gedung sate tuh yang merah-merah. Ya, Nah, Itu itu berapa lama? butuh kayak 2,5 jam gitu. naik Wow, bus. jauh ya. Atau ada Naik train? MRT-nya. Oh, oke. Naik MRT. Heeh. Ya train itu. Kayak gitu. Jadi ya Jadi jalan-jalan biasanya ya kalau di paling. Cina tuh emang dia menempatkan beberapa universitas atau pendidikan yang bagus-bagus tuh malah ke pinggir gitu ya. Jadi biar suasana juga suasana pelajar setahu aku gitu. Jadi Oh betul. mungkin di senternya itu lebih ke arah yang bisnis manajemen dulu sih begitu, nggak tahu kalau sekarang. Betul, 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 betul. Kayak misalnya sekarang kampus saya namanya kan Shanghai Ocean University. Nah, di seberangnya, cuman beda satu jalan, itu Shanghai Maritime University. Oh, Jadi ya seru. laut-laut gitulah.
Ya itu ada di sini. Jadi ya semuanya ya lingkungannya lingkungan pelajar sih, benar tadi yang Kak Tiara bilang kayak gitu. Oke, balik lagi nih Ken. Kamu udah dapet LOA-nya ya, Letter of Acceptance dari Shanghai Ocean University. Akhirnya dapat gitu ya. Terus kamu apply lagi CGS-nya sendiri atau gimana? Dan ada proses apa lagi setelah itu? Oke, jadi waktu itu tuh kan saya daftar ke sekolah nih. Nah, jadi kita waktu itu tuh, jadi agen saya kan ngasih tahu nih, ini ada sekolah ini nih. Nah, terus kan saya pengen daftar ke sekolah itu. Tapi dia tuh langsung ngasih kontaknya orang yang ada di sekolah ini. Jadi saya langsung tektokannya tuh sama yang di sekolah itu, bukan sama si agen. Nah, agen cuma ngasih administrasi aja gitu, lu perlu surat ini, cuman lu kalau ada apa-apa tanya ke dia. Gitu. Nah, saya tektokannya sama guru yang udah di sini, guru kayak administrasinya gitu. Nah, habis itu kan kita daftar tuh yang tadi, daftar, interview, dapat LOA. Tapi ya kita dapat LOE-nya juga kan waktu itu nunggu yang COVID tadi kan, kayak Iya betul. beneran nggak nih gitu, datang nggak nih? Ternyata waktu itu untungnya datang. Nah, ya setelah itu si guru yang tadi administrasi itu bilang, kamu mau nggak daftar CGS aja? Yang tadi kan yang 2.500 gratis gitu. Terus saya mikir, CGS? Apa ya CGS ya? Saya mah daftarnya SGS. SGS itu namanya Shanghai Government Scholarship. Jadi di bawahnya. Kan tadi CGS kan China Government Scholarship. Saya daftarnya SGS. Sama persis sebenarnya ininya. Apa kayak ya sama 2.500 ini gratis dan bla bla bla. Saya mikir kenapa harus daftar lagi ke CGS? Ya udahlah, sok aja boleh lah. Ya udah akhirnya didaftarin, ya udah oke. Nah, kamu kesini ya, kamu ke website ini ya, ntar kamu masukin kodenya ini ya. Nah, saya dibimbing waktu itu sama administrasi di sana di sini. Dan Oke. ya udah akhirnya daftar dan untungnya keterima sih akhirnya. Itu ada wawancara juga kalau nggak salah sekali lagi. Jadi 4 kali. Wow. Kayak gitu ya, cuman kurang lebih mirip-mirip. Udah terlatih lah ya, karena udah wawancara Ya, tadi kan. kurang lebih. Ya, jadi udah lebih santai gitu kan, udah wawancara keempat nih. Betul. Betul sekali, heeh. Oke. Jadi Kayak malah gitu. dikasih tahu ya untuk Ya, apa cara-cara dapat beasiswa, bukan cara-caranya lewat-lewat mana, pokoknya dikasih tahu ya Langkahnya tadi. langkah-langkahnya ya. Oh. Terus udah sampai China nih gimana ternyata pelajaran di sana, iklim belajarnya, persaingannya kayak apa tuh Ken? beda Ya banget sih. nggak sih sama di Indonesia kan? Kalau buat perbandingan sama Indonesia saya nggak tahu sih ya. Soalnya kan nggak pernah kuliah di Indonesia saya. Jadi ya saya nggak tahu sih ya. Cuman saya waktu itu pertama kali datang nih, pertama kali kelas. Jadi kita dikasih schedule-nya udah ada. Kamu ke sini. Cuman ke sininya itu kode kayak A1130. Ini apa maksudnya? Saya bingung kan. Oh, saya harus cari gedung ini ya. Di mana ya? Harus saya muter-muter nanya satpam lah, nanya apa. Akhirnya ketemu. Oke, ini. Saya jadi pintu kan gitu, saya di depan ada jendela kecilnya. Saya ini gurunya ini. Terus saya lihat ini tuh, 100 orang berapalah itu, banyak murid-murid orang China semua. Saya telat 5 menit soalnya saya muter-muter dulu nggak tahu di mana kelasnya. Di situ tuh ada nama pelajarannya, nama gurunya sama kelasnya kan. Terus saya mau masuk tapi udah telat. Ini saya masuk aja atau mabal aja nih, atau cabut aja nih, atau tapi nggak bisa cabut. Saya kan orang luar, nanti kan image-nya jelek gitu. Nah, akhirnya ya udahlah, santai aja lah hidup mah. Karena saya tadi ketok, si gurunya itu lagi ngomong pakai mic, terus dia ngeliat, saya tadi gini, terus ngeliatin HP. Terus si gurunya tuh nyamperin, buka pintu, Lao Shi, ni shi ta ma? Nama dia gitu, ini kamu bukan gitu. Terus gurunya, oh ya, shi wo. Terus saya masuk, terus semua ngeliatin saya. Ya, terus dudukan, gurunya balik lagi, dia lanjut ngajar nih. Itu kelasnya kelas kimia. Begitu dia lanjut ngajar pakai mic, wah ini ngomong apa lagi kan bingung. Ini mah udah kacau kata saya mah. Gimana ini? Soalnya beda banget yang diajarin di HSK, kehidupan sehari-hari, sama dalam kelas. Itu berbeda semua kan. Itu. Jadi bingung gimana ya. Ya udah, akhirnya beres bel, keluar, saya samperin gurunya, saya deketin. Kayak, Bu, ini susah. Saya teh orang Indonesia, itu gimana? Ini teh Bu lah, tolongin saya. Si gurunya kayak, oh ya nggak apa-apa. Welcome, kamu welcome. Oh, ya lah tunggu. Untung dia welcome. Oke, oh ya Bu, ya siap. Ya, kamu kalau ada pertanyaan, tanya saya aja. Saya di sini ruangan saya. Nanti kamu lihat sini. Ini WeChat saya. Ini kamu add saya gini. Dan dibantu gitu sama dia, welcome.
Oh ya, akhirnya dari situ oke, aman ternyata. Dan ketika saya nyamperin ke dia, ya dia jelasin lagi gitu kayak, lu tadi nggak ngerti di mana. Nanti ujian tuh ya lu gini aja. Lalu apalinnya ini. Ini harus bisa loh. Yang bener ya, yang ini belajar yang ini. Oh ya oke. Ya udah akhirnya kita pelajarin yang dikasih tahu, dibimbing yang udah dibimbing sama dia gitu. Kayak gitu. Wah, Tapi baik. biasanya untuk international students itu untuk ke negara-negara yang memang tidak berbahasa Inggris, biasanya ada foundation class gitu. Kamu ada nggak juga di sana? Ada waktu itu. Jadi program saya tuh sebenarnya ini 4+1. Jadi 5 tahun, setahun bahasa, 4 tahun major. Nah, saya datang ke China tuh di yang tahun kedua semester 1. Iya bener, harusnya di kelas 2 semester 2 ya itu tadi, tahun kedua semester 1. Cuman saya ada setahun atau 2 tahun tuh di kelas online di rumah dulu. Dan itulah Karena mengapa waktu COVID ke itu ya, bandara. berarti karena COVID harusnya kan kamu Kenapa? di sana kan, Oh iya. foundation kelasnya di sana, tapi karena COVID jadinya online. Betul, betul Oke. sekali. Betul. Makanya waktu ke bandara tuh bingung. Soalnya online kelas bahasanya. Jadi nggak terlalu ya kelas bahasa lah ya dan online. Kelas online tuh ya komprehensifnya nggak segede yang kalau misalnya kita udah di tempat. Kalau kita di China kan ya keluar rumah orang China gitu bisa langsung latihan. Nah, itu ya online gitu. Keluar rumah ya si mama gitu, si mama yang nggak Sunda ngomong Sunda lagi, gitu. ya kan? Ya gitu. Cuma jadi nggak terlalu latihan dan akhirnya ya gitu. Tapi untung bisa sih. Akhirnya bisa. Wow, 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 keren, keren. Jadi di sana pun ada nggak kelas yang dalam bahasa Inggris atau full semuanya bahasa China? Ada satu dua sih. Jadi kan saya ngambilnya tuh Chinese Taught. Jadi sebagian besar tuh semuanya kelas Mandarin, pakai Mandarin. Dan tapi ada kayak waktu itu kita semester yang baru di COVID dibuka tuh. Itu bordernya baru dibuka kan. Jadi kita baru pada masuk tuh orang luar tuh. Dan pada saat itu kita ada satu kelas namanya Gaoteng Shuxue. Itu artinya coba mau nebak dulu Oke, kan ya, apa artinya apa nih? Satu. Oke, Itu dicek. coba nih. Itu Ulang, tuh ulang, artinya ulang, ini ulang, ulang, ulang. Apa tadi? Gaoteng Shuxue. Sushi? Kayaknya duduk, kayak duduk. Ih, Hah? bener. Bener. Apa-apa? Salah, takut salah. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Ayo, apa Shuxue ya. artinya? Iya, Matematika. Oh dasar. iya. Ya, kayak dia kayak matematika university lah gitu. Dan ya orang China kan matematikanya agak mantap ya. Ya. Waduh, Tapi waduh, waktu waduh. itu gurunya Banyak. dia kayak gara-gara kita banyak orang luarnya dia buka khusus orang luar gitu. Jadi kita dari Oh, Kazakhstan, dari ya. Rusia, dari ya semuanya tuh disatuin di satu kelas. Kira kita belajar matematikanya di situ. Nah itu ya sebenarnya itu bukan pakai Inggris sih. Cuman gurunya juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dia beneran kayak kayak sih kayak gitulah Tapi bingung orang saya sana juga. tuh mau loh Tapi berusaha untungannya ya Inggris. bantuin international student tuh mereka Iya. tuh willing willing to do gitu, willing to help gitu Betul, ya. betul. Tapi ya walaupun Iya, juga sebenarnya mereka betul, betul. terbatas tapi baiknya orang China tuh gitu ya. Betul. Iya. Oh, Cuma kita harus mau gitu. Kita juga harus mau untuk iya, iya. dibantu gitu. Benar benar Iya. benar. Kita Dan harus mau kayak mau inisiatif minta untuk tolong ya, ini. kayak Iya tadi iya. kayak Ken Betul, inisiatif datang ke dosennya untuk bilang bahwa dia kesulitan. Nggak semua orang bisa begitu loh. betul. Iya, ada yang pasrah loh, lama-lama nanti tahun kedua, tahun ketiga kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Iya No, benar. tidak boleh. Harus lihat jalurnya, Ken. Betul. Benar-benar. Wow. Ada tips nggak sih Ken buat belajar bahasa Apa tuh? Mandarin? Oh, itu di IG saya bisa. Waduh, kembali promosi ya. Nah, Iya, aku itu juga baru seru mau banget. tanya nih, apa sih Iya. yang kamu ceritakan, apa yang kamu kontenin di IG kamu tuh apa aja sih speknya? Ada nggak yang kamu, oke aku mau ngajak orang keluar ke Cina gitu, atau aku Banyak banget tips-tips Oh, bahasa Mandarin. Pokoknya segala percina-cinaan tuh iya di loh, hebat. Instagramnya Ken loh. Jadi wajib banget untuk follow Ken. Ayo Ken, tips dulu saya Ken. Biar tipsnya ya. belajarnya eh susah banget loh. Aku tuh tips pernah belajar saya. dan menyerah. Ibu, Menyerah ayo gue. balik jalurnya ke jalur Ken, ayo belajar Kan, sekarang. susah. Gimana coba kasih tips biar gue semangat Ken? Menurut saya sih tips paling besarnya yang benar-benar tips dari segala tips yang bisa saya kasih cuman satu. Itu tuh tentuin tujuannya aja. Hmm. Soalnya ibaratnya kita naik taksi nih. Kita naik taksi. Taksi datang, terus kita naik jebret. Oke, Pak, mau kemana Pak? Oh, jalan aja Pak lurus. Taksinya jalan kan, lurus. Tapi ini nggak tahu kemana nih.
jalan, udah Pak, sampai sini aja. Nah udah, terus kita turun kan. Nah ketika kita turun, kita nggak tahu ada di mana, kita harus bayar si taksi, terus kita lapar soalnya seharian di taksi. Nah itu kan adalah suatu hal yang sangat-sangat tidak bermanfaat gitu. Karena kita, kenapa? Ya nggak tahu tujuannya gitu di awal. Soalnya kalau kita udah masuk, Pak, saya mau ke Monas gitu, saya mau ke pasar ini gitu. Ya udah, begitu nyampe walaupun mungkin macet, mungkin apa ya, tapi kita karena udah tahu Jalanin. tujuannya ya jadi jalan terus, oh nyampe. Nah, ya udah. Ya waktu itu saya gitu sih. Jadi kayak Bagus. saya mau beasiswa. Ya udah, jadi mau susah mau gimana juga saya harus jalan terus gitu biar sampai dapat si beasiswanya itu. Itu sih. Harus Itu punya tujuannya dulu. target ya, harus punya Iya. planning, target yang besar nih apa Betul. nih kayak Ken. Tapi Betul. berarti better ya kalau misalnya kita belajar bahasa Mandarin langsung ke sananya dibanding sama misalnya di Indonesia, walaupun online tadi ternyata tetap Oke. kesusahan ya. Oke, kalau misalnya tips yang lebih tacticalnya gitu, yang lebih bisa langsung yang nggak bukan tujuan apa mindset. Nah, kalau tips yang beneran tacticalnya, mungkin mulai dari dasarnya dulu diperkuat ya, soalnya kayak nada, terus pelafalan, terus ya hanse dasar itu harus dia kuatin dulu. Soalnya kalau kayak saya dulu kan langsung 3 bulan SK3 tuh, cuman saya tuh metodenya nelen hansenya mentah-mentah gitu. Kita hafalin semua dan kita ngerjain. Jadi Wow. kalau misalnya disuruh ngomong, saya masih bingung. Soalnya kayak cuman dikasih batu bata, tapi nggak ada semennya. Jadi nggak tahu disambunginnya gimana gitu. Cuman kalau yang benernya ya kita selayer dulu. Pertama mungkin ngapalin kayak saya, kamu, terus frasa-frasa kayak yang mudah gitu. Misalnya saya bisa ngomong dikit Mandarin gitu, itu bisa. Terus kayak perkenalan diri yang penting-penting itu dari awal tuh. Nah itu kan kayak gigit apel tadi, gigit apel pelan-pelan. Nah setelah dari situ kan kita ada rasa kayak wah gue udah bisa nih walaupun sedikit, tapi udah bisa sedikit nih, udah lumayan nih. Nah ntar gitu bakal kayak ngasih kayak dopamin di kepala yang langsung kayak oke kita lanjut lagi, lu bisa loh gitu kan. Karena kalau mau langsung belajar SK4 ya langsung makan apel bulat-bulat tadi kan nggak bisa. Ya cuman yang taktikal gitu, mungkin dari nada, terus pelafalan, terus hanse yang biasa-biasa, terus baru dari situ bisa ngegrolongnya lebih kenceng, apa ya bahasanya ya, muternya lebih kenceng gitu. Ya. Iya, Sudah pikiran netes, sudah empire. itu sih. Aduh, Ken, mau dong dikasih tahu ke Sobat E Plus, kenapa sih harus ke Cina? Kenapa sih harus beasiswa? Sebenarnya nggak harus sih, kalau nggak mau mah. Cuman ya kalau emangnya mau, ya kenapa harus ke China? Apa yang menarik, apa yang membedakan China sama negara lain? Yang pas kamu ke sana kamu bilang, untung gua kesini nih. Ya, Hmm, mungkin karena negaranya kan besar ya, jadi dia tuh banyak kesempatannya. Jadi apalagi kan dengan Indonesia kan ada kayak One Belt One Road Initiative, itu kayak kerjasama antara China dan Indonesia, dan hubungan Indonesia dan China juga kan cukup baik ya. Terus jadi dengan dari situ dia punya banyak banget kesempatan. Ya ibaratnya kalau udah ada kesempatan ya kita tinggal ambil aja gitu kan kalau kita mau. Itu yang pertama, dia banyak kesempatannya, tinggal dicari aja. Dan yang kedua, eh, kalau misalnya ngomongin ke China atau ke luar negeri ya mungkin menurut saya jadi ngebuka wawasan sih. Kayak yang tadi, yang misalnya saya tadi waktu SD cuman rumah sekolah, cuman kenal buku itu kayak wow, mantap nih. Nah gitu kan. Dan ketika ke China juga kayak wow, ternyata ya dunia tuh gede gitu, luas banget. Kita bisa belajar ini, bisa belajar itu, dan banyak sekali hal-hal baru yang bikin apa ya? Yang pertama bikin jadi lebih tahu dunia luar ada apa, dan lebih tahu diri kita sendiri seperti apa juga. Soalnya ya bisa dibilang dapetin beasiswa itu satu hal. Mempertahankan beasiswa itu juga kan hal lain. Jadi itu ada dua hal oh, yang berbeda. Gitu kan. mempertahankan beasiswa. Jadi memangnya kamu tiap tahun dicek nih beasiswanya? Apa Ya, kalau gimana? CGS tuh CGS ini? dia tiap tahun tuh harus kayak bukan apply sih, kayak lapor. Kamu ngapain aja, terus nilainya gimana, udah dapat lomba apa aja, ya gitu-gitulah. Dan kalau misalnya kita gagal lebih dari 2 kalau nggak salah. Lebih dari 2 gagal, ya udah, yang sabar itu di ini. Kalau nggak salah diturunin atau udahan gitu. Oh, tuh. Oke. Kan tuh ternyata tetap Pokoknya penting. Jadi ada jangan sanksinya. sampai sana udah seneng-seneng happy-happy dapat beasiswa terus Iya dipulangin kan? gitu kan. Iya. Iya.
nggak bisa gitu. Banget ternyata. Heeh. Ada itu Harus juga. Jadi bertahan dan Ken tetap punya nih. Ternyata Ken tadi taksinya tuh nggak cuma sampai Monas. Ternyata ada daerah-daerah lain Iya yang mau benar. Ken kunjungin yang tetap Iya, bikin dia tuh semangat dan fokus ya. betul Wow. sekali. Heeh. Ya, itu tapi gitu kayaknya sih. so far nih nilainya bagus terus nih kan nih kayaknya. Pasti nih. Ya, Gimana sih Ken biar bisa. tips dan trik biar nilainya bagus tapi pakai kuliah pakai bahasa Cina? Aku Ya, ya bingung. saya sih sebenarnya nggak, saya emang nggak ada ekspektasi kayak harus 98. Ya nggak juga sih, saya mah ya menurut saya nilai mah cuman, oh bahasa Sunda ya tadi. Menurut saya mah nilai Aman, itu aman, aman. hanya ya apa ya? Saya tuh nggak mau dikontrol sama angka ya anaknya tuh. Jadi kayak ya dapat nilai 90 tuh maksudnya apa gitu. Kayak misalnya nih, dapat nilai 90, ya itu membuktikan bahwa saya di ulangan dapat segitu. Tapi kan belum tentu saya begitu megang ikan nih, bener bisa gitu. Kan belum tentu sebenarnya. Nah, saya mah ya lebih kayak ya bener nggak nih saya tuh dari kelas ini dapat knowledge yang bisa saya pakai gitu. Kayak tadi kan, ya saya ngapalin KTP tuh bisa dipakai nggak nih? Ya saya juga sama approach-nya gitu ke sini. Jadi ya dibilang nilai saya bagus nggak? Ya tergantung definisi bagus sih. Cuman ya saya dari kelas itu seenggaknya dapat satu dua hal yang mungkin bisa saya pakai gitu nanti. Kayak gitu sih. Oke. Wow. Tuh, bagus. Jadi jadi kamu nih pas lagi kuliah nih kan pakai bahasa Cina kan. Terus and then kamu tapi punya textbook. Textbooknya pasti juga Hanse semua gitu kan, Pinyin semua dan segala Betul. macam. Intinya eh, bukan sesuatu yang bahasa Inggris. Jadi di rumah kamu translate lagi. Nah, tuh. Oh ya Tuhan, ada pula bukunya. Jadi kamu belajar, kamu translate atau gimana nih Aduh. Iya. untuk Jadi ya kayak international student? Coba tipsnya gimana cara hmm, belajar ala Ken? oke. Ini tips orang dalam ya. Waduh. Iya. Enggak, Uh-uh. ini Orang dalam. Langsung, langsung. enggak sih ya. Pertama ya kita kalau emangnya bingung nanya ke gurunya gitu. Jangan pura-pura pinter ya karena emang ya kan belajar. Pura-pura pintar. Tuh, tuh, Jangan tanya. pura-pura Kan pintar. belajar mah iya. Belajar kan dari nol. Kalau langsung pinter ya ngapain kuliah? Saya langsung jadi dosen aja. Nah, Tuh, gitu. Iya benar-benar. Valid, valid, valid. Nanya Itu yang langsung. pertama sih. Jadi minta tolong gitu. Yang penting tuh pertanyaan yang bagus kalau menurut saya ya karena pertanyaan yang bagus akan meningkat jadi jawaban lagi dan jawaban itu akan menimbulkan pertanyaan lagi gitu kan. Dan waktu itu saya nanya ke gurunya, Pak ini gimana nih? Itu yang pertama. Terus gurunya ngejelasin kayak yang tadi kan, kamu belajar yang ini, belajar yang ini, belajar yang ini. Terus mereka juga punya PowerPoint nih misalnya. PowerPoint-nya ya sama saya ditranslate lagi. Jadi dari PowerPoint itu ke Inggris, dari Inggris kita belajar nulis Mandarinnya gitu. Gimana cara kita mengekspresikan apa yang tadi kita udah pelajari. Terus dari situ ya belajar dari latihan, dari tanya teman-teman lokal, terus kayak bro gimana lo bantuin gue dong ini kan kita mau ujian nih. Ya mungkin dia ada kadang-kadang tuh suka kayak udah lo santai aja guru yang ini mah ini gitu. Soalnya mungkin udah tahu dari kakak kelasnya gimana. Itu berteman sama orang lokal. Jadi tahu rahasia orang dalam yang ada di dalam gitu. Nah, itu. Itu sih. Atau enggak. Kita sama Betul. jadi kan. Aduh, Betul, betul, betul. Nah, itu berkali. tergantung gurunya. Hmm. Kayak misalnya kalau ada beneran yang wah ini mah susah, sangat-sangat susah sekali. Ya, saya beneran belajari yang saya mengertinya gimana. Terus dari situ saya tanya ke gurunya, Pak ini saya sebenarnya ngerti nih, cuman nanti mungkin ekspresi saya dalam bahasa Mandarin tuh kayak anak kecil gitu, susah gitu ngomongnya, nulisnya. Boleh nggak saya tambahin pinyin lah, atau nggak ya saya jadi pakai Inggris aja gitu. Cuman saya ngerti ini beneran nih. Ya kadang gurunya ya boleh 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 gitu. Ya udah, kayak kita bisa kadang pakai Inggris atau dicampur-campur atau ya seenggaknya mah sebisa mungkin tulis aja gitu. Ya. Ini kayaknya buku negosiasinya di ini bener nih sama Ken ya, dipakai bener Oh nih. ya. Ya, negosiasi. Nego ke gurunya tuh bisa pakai bahasa Inggris dikit Oh bisa. harus harus Nego ke temennya bisa. bener. Mm-mm. aduh hebat Harus Oh, harus. banget. Keren banget. apalagi ya pertanyaannya Ti? Ken mau dong disemangatin Sobat A+, siapa tahu banyak yang mau ikutin jalurnya kamu nih Ken, tapi pakai bahasa Cina. Aha.
Semangatin. Ya. Ya menurut saya motivasi mah cuma ada dua sumber. Yang pertama tuh dari apa yang mau dicapai sama apa yang ingin kita lari dari. Kayak misalnya, kalau dulu saya pengen mencapai beasiswa, cuman saya pengen lari dari ya misalnya ya tadi yang masa-masa yang tadi kan. Dan itu dua hal itu yang ngedorong saya jadi bisa ya mendapatkan apa yang di sinilah gitu. Soalnya kan yang tadi yang dapetin beasiswa, oke itu satu hal, banyak trouble dan problema. Mempertahankan beasiswa itu juga banyak trouble dan problema. Bertahan hidup itu juga banyak trouble dan problema. Jadi semuanya trouble dan problema. Tapi ya itulah hidup gitu. Gimana lagi? Ya mungkin menurut saya ya tahu apa yang pengen dicari sih. Itu aja sih. Ya mau ngapain gitu. Dan kalau udah tahu, mungkin quotes-nya ya ada ini waktu itu saya pernah bikin konten dari Friedrich Nietzsche. Dia bilang tuh, saya kalau diterjemahin ya, bukan bulat-bulat yang beneran fullnya, dia bilang kalau kita tahu why-nya, kenapanya, ntar bisa what-nya juga akan terbentuk dengan sendirinya gitu. Jadi kalau tahu buat apa, tujuannya apa, ntar gimananya, pasti ntar kebentuk sendiri jalannya buat nyampe ke sana. Saya percayanya itu sih. Oke, setuju. Cari why-nya dulu, habis itu turunin deh how-nya gimana, caranya satu-satu. Betul, betul, betul. Pakai bahasa Mandarin katanya kan, Ciayo apa gitu kan? Ciayo, Oh, betul. Ya, salah ya. 哦，就是用中文鼓励。OK OK OK，其实 Gimana? 哎，这个怎么说呢？ Aduh susah. 你 Gue dengerin dulu 我 nih. 我觉得啊， Translatornya keluarin 最 coba. 重要的你 OK，最重要的就是你要一定要说清楚你的目的是什么。Kamu harus tentukan tentukan tujuannya apa itu. Oh, tentukan tujuannya apa. Tuh. Sepanjang itu tadi cuma itu. Iya, emang sepanjang itu kan, Ya, gak ada lama. yang langsung. Ya ampun, ternyata Gimana panjang tuh? ya. Ternyata Mantap. pentingnya. Pokoknya kalian tuh kalau mau tahu tips-tips banyak tentang Mandarin dan China Iya. nih emang harus follow Ken banget. Bagus-bagus banget kontennya dia. Harus banget dia. Bener. Mm-mm. Terima kasih, terima kasih. Terima Banyak nggak kasih sih banyak. orang Indonesia di Terima kasih China banyak. kan? Kalau di China saya nggak tahu datanya ya, cuman kalau di Shanghai agak banyak sih. Pelajar aja mungkin grupnya pelajar udah ada 500 lebih mungkin ya, 500 orang. Wow. Jadi Banyak. nggak homesick banget lah ya. Ya Tetep. mungkin makanannya kali ya. Cuman makanannya sih. Tapi ya makanan di sini juga ada restoran Indonesia juga. Ya enggak sih. Tapi ya kalau Kayak Chinese kangen food gitu lah di Bandung video kan. call. Tapi micinnya tambah Betul banyak gitu. pisan. Asli, bener. Jadi ya aman-aman aja lah. Gitu di sini. Aman, hayulah ke China, hayu orang Bandung, hayu kita ke China, Bener. orang Indonesia Iya. semua belajar ke China. Ayo Ayo, atau Ken. langsung boleh lah. Bisa. Aman kok, aman. Aman. Makasih banyak ya, Ken. Siapa Terima tuh? kasih, Terima Ken. kasih banyak. Semoga Hatur nuhun. sukses. Xie-xie. Hatur nuhun, Lulus. Cece. Sukses Nilai semuanya. terbaik Mm-mm. menurut kamu, versi kamu, dan menjadi terima sesuai kasih. apa yang kamu cita-citakan. Dan please jangan bosan-bosan bagiin konten buat orang Indonesia, biar orang Indonesia juga maju kayak kamu. Karena kamu keren. Terima kasih. Amin. Siap atuh. Semoga juga Etox, Kak Tiara, Kak Dita semuanya juga makin baik, makin mantap. Thanks. Mantap, thank you. Nah, Sobat A Plus, episode ini tuh kita tadi belajar bukan cuma prestasi, bukan cuma nilai, tapi gimana cara bertahan, gimana cara bangkit, dan gimana cara berani bermimpi. Karena katakan harus punya why-nya dulu, harus punya mimpinya dulu kita, baru kita capai mimpi-mimpi tersebut. Terima kasih sudah dengerin A Plus Talks. Kalau kamu sudah ingin menyerah, semoga episode kali ini menjadi alasan untuk tetap bertahan dan kembali bersinar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Karena setiap orang punya waktu sendiri untuk bersinar. Terima kasih. Bye.